Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia menanti konten-konten yang sangat bermutu, sangat inspiratif. Kali ini saya akan ngajak diskusi dengan satu polemik ya yang sedang hot, yang sedang dibahas di seantero Indonesia, khususnya dua wilayah, Sumut dan Aceh, terkait dengan keberadaan klaim yang dilakukan oleh pemerintah Sumut ya untuk 4 pulau ya. 4 pulau, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang. Namun dari hal yang tim Jalan Hari telusurin, ternyata secara dokumen, secara informasi sah kepemilikannya berada di pemerintah Provinsi Aceh. Seperti apa duduk sejarah yang benar, seperti apa muncul polemik yang menjadi suatu hal yang diperdebatkan, dan bagaimana upaya advokasi dari pemerintah Aceh. Kami sudah kehadiran di studio Jalan Ari, satu sosok yang memang membidangi dan terus intens untuk mengadvokasi terkait dengan keberadaan pulau yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumut. Siapa dia? Dr. Randes Sakir MSc, senior saya di UGM. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sudah datang di studio Jalan Ari. Saat ini kita diskusi santai namun betul-betul memberikan inspirasi informasi Bang. Baik. Ada nutrisi informasi lah yang bisa disampaikan ke Jalan Ari ya. Sebelum mulai tolong like, share, dan subscribe channel ini supaya semangat 45 kita tinggi dan bisa memproduksi konten-konten yang bermutu ke depannya. Saya mulai, Bang Sakir, ini kan muncul satu hal yang masih diskursus ya. Bahkan banyak orang yang nggak paham nih duduk informasi. Ada yang bilang mengklaim sudah ada di dalam Kabupaten Singkil pulaunya. Ada yang bilang itu tidak termasuk di dalam peta di Kabupaten Singkil. Nah ini kan simpang siur ini harus dijawab dengan secara lugas berdasarkan informasi dan data. Dan Abang intens saya perhatikan dari jejak proses ini Bang. Bisa Bang jelaskan secara aspek sejarahnya Bang? Baik, terima kasih Bang Aryos, ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Karena untuk Aceh. Benar, saya kenal beliau ini di mana-mana, spiritnya luar biasa. Mudah-mudahan ini bagus bagi kita semua, untuk membangkitkan semangat bagi kita semua untuk kebaikan Aceh yang baik ke depan. Terima kasih Bang Aryos atas undangannya pada hari ini. Memang ini luar biasa ini. Pertama-tama mungkin kami menyampaikan salam buat kita semua. Semoga kita semua memberikan kesehatan dan semangat yang baik untuk Aceh yang lebih baik ke depan. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa ini cerita panjang. Betul sekali. Kalau kita ingin membuka sebenarnya bisa 4 SKS. Lebih mungkin. Oh lebih. Tapi diintisarikan saja Pak, diintisarikan saja. Singkat saja, mungkin kita coba melihat di tahun 1992 itu sebenarnya kalau kita lihat ini sudah ada kesepakatan pada masa itu Pak Gubernur kita waktu itu Pak Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu Raja Inal Siregar di hadapan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Pak Rudini. Nah kebetulan itu juga dilaksanakan di Langsa. Nah ini mungkin kampung Pak Aryo juga begitu. Ini kan? Tamiang Langsa sama kira-kira begitu. Di sekitar 22 April 1992. Nah di situ disepakati ke surat keputusan bersama namanya SKB, SKB 92 kalau kami menyebutkan menyingkatnya, garis batas Aceh dan Sumut. Nah termasuk di dalamnya garis batas ke-4 pulau ini. Nah garis batas ke-4 pulau ini kalau kita lihat dari posisi dari utara ke arah ke dari Tamiang ke Aceh Singkil. Kemudian di posisi Singkil, di lepas lautnya itu membelok ke arah Sumatera Utara. Garis batas yang disepakati. Itu ditekan langsung oleh 2 gubernur, disaksikan oleh Pak Menteri Rudini. Mungkin dokumennya nanti saya... Tapi ada juga dokumen yang saya tangkap sahabat Ari, ya, yang saya dapatkan bahwa pada saat proses pembentukan Kabupaten Singkil pun, ya, di mana itu juga mengaminkan dan menguatkan juga bahwa 40 itu memang berada di dalam teritorial wilayah Kabupaten Singkil yang tadi saya sebutkan di awal Mangkir, Lipitan, Panjang, dan Mangkir Besar. Iya. Jadi tindak lanjut dari kesepakatan 92 ini kemudian ada melahirkan ada kesepakatan tahun 2002
Kemudian di 2002 juga itu ada dibuat peta Aceh Singkil, tindak lanjut dari pembentukan Kabupaten Singkil. Betul, itu maksudnya. Yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil dan Direktur Batas, mewakili dari Dirjen Batas pada waktu itu, Dirjen Pemerintahan Umum. Nah, juga garis batasnya itu masuk 4 pulau tersebut ke dalam wilayah Aceh. Nah, artinya yang ingin kita sampaikan di awal bahwa kesepakatan 92 ini adalah kesepakatan para pihak yang mengikat bagi para pihak. Kalau dalam bahasa peraturan perundang-undangan, bila teman-teman biro hukum lebih paham, bahwa kesepakatan para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Nah, sampai dengan saat ini, kesepakatan itu belum ada yang menganulir kesepakatan para pihak, para dua gubernur ini di hadapan Menteri Dalam Negeri. Mengikat dan sah itu, Pak? Mengikat dan sah. Bisa mungkin dikaji dari sisi aturan hukum. Sampai dengan saat ini itu masih berlaku. Garis batasnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah singkat ceritanya, di 2008, ini karena cerita sejarahnya, ada rapat penamaan rupa bumi, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pulau. Rupa bumi namanya, termasuk di dalamnya adalah pembakuan nama pulau. Nah, pada tahun 2008 ini, kebetulan rapatnya, saya mencoba membaca dokumen yang ada, karena waktu itu kami belum masuk di bagian itu, ada pejabat yang lain, baca dokumen, di Mei 2008 itu rapat duluan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Nah, ternyata di Medan dilaksanakan Sumatera Utara ini sudah dimasukkan duluan 4 pulau tersebut. Oleh pemerintah Provinsi Sumut? Sumut, di hadapan tim pusat. Dasar mereka apa? Tim pusat. Nah, kita tidak melihat di dalam isu apakah dasarnya dari mana, tapi yang jelas mereka sudah memasukkan duluan. Tidak kita temukan dasarnya. Yang kedua, pada rapat di posisi November 2008 di Aceh, tim Aceh ingin mencoba memasukkan, dilarang oleh tim pusat, karena alasannya sudah dimasukkan oleh tim Sumut. Sehingga waktu itu deadlock, tim Aceh waktu itu memasukkan dalam berita acara rapat. Berita acara rapatnya ada sama kita. Nah, di berita acara rapatnya bunyinya justru terbalik. Bahwa 4 pulau tersebut dipermasalahkan oleh Sumut. Kepemilikannya. Ya, Sumut. Kalau berarti itu secara tidak langsung mengakui kepemilikan. Mengakui ke kita. Kita punya. Sebenarnya kalau kita berita acara tersebut. Justifikasi narasi yang memang mengambil lahan orang lain diklaim untuk mereka. Ya, itu kalau kita lihat bunyi berita acara rapat itu yang diteken oleh tim pusat dengan tim dari Aceh. Nah, di dalam bunyi kesepakatan tersebut, berita acara rapat tersebut juga meminta pemerintah pusat untuk menyelesaikan terkait dengan sengketa pulau ini. Nah, sampai dengan 2009 itu tidak diselesaikan. Nah, disinilah yang mungkin ada problem waktu itu. Pusat Kemendagri meminta konfirmasi koordinat pulau. Dikirimlah dalam bentuk soft copy, dan itu sudah terisi semua. Termasuk mencantumkan nama Pulau Panjang. Nama lainnya adalah Pulau Panjang, kemudian sama. Nama Pulau Mangkir Besar, nama lainnya adalah Rangit Besar. Mangkir Kecil, Rangit Kecil. Pulau Lipan, Malelu. Itu siapa yang buat? Nah, soft copy-nya sudah dikirim dari kementerian untuk diminta konfirmasi ke Aceh. Artinya kalau Aceh sudah oke, kirim balik untuk ditandatangani, dikirim ke desain nama itu sudah dibuat langsung. Soft copy sudah dikirim dari pusat. Oh, gitu. Ada nggak indikasi ini dalam tanda kutip settingan dari pemerintah pusat untuk mendorong hal itu agar Aceh hilang 4 pulau tersebut? Kalau itu saya nggak bisa menjawab karena waktu itu saya belum masuk ke dalam timnya itu. Saya membaca dari dokumen yang ada dan saya tanya kepada pelaku sejarah pada waktu itu, soft copy-nya sudah dikirim, mereka print ulang, sudah cocok, paraf, teken, kirim kembali. Nah, itu yang terjadi. Nah, ternyata 4 pulau yang dimaksudkan nama lain tadi itu adalah 4 pulau yang berada di gugusan Kepulauan Banyak. Kebetulan sama namanya. Pulau Panjang itu ada 2. Satu di gugusan Kepulauan Banyak, satu yang dekat dengan daratannya Tapteng yang jadi sengketa saat ini. Di Kepulauan Banyak itu ada Pulau Panjang, Ringit Besar, Ringit Kecil, Malelu namanya. Ini pun yang disalah tafsirkan oleh banyak pihak. Soalnya ini sudah ada, sudah jalan ya kan? Iya.
Ini beda. Ini berada di gugusan Kepulauan Banyak. Pulau yang bagus sekarang yang kelihatan tempat wisatanya itu Pulau Panjang yang ada di gugusan Kepulauan Banyak. Bentuknya memang panjang, tapi yang ada di perbatasan Tapteng ini adalah Pulau Panjang, tapi bentuknya bulat. Nah, kemudian berikutnya, setelah kekeliruan konfirmasi koordinat terkirim, tidak ada yang mengetahui ini yang bahasanya yang kita, itu keliru waktu itu. Jadi dari tim waktu itu mungkin tidak sengaja, saya nggak tahu tim pada waktu itu terkirim itu tidak terbaca koordinatnya, dianggap mungkin karena sudah yakin dengan namanya sudah muncul, dikirim balik. Nah, upaya untuk mengklarifikasi dan membenarkan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh saat itu. Nah, kita baru tahu itu di tahun 2017, baru tahu itu ada konfirmasi koordinat yang keliru. Karena habis itu kan tidak ada riak-riak terkait dengan koordinat pulau dan lain-lainnya. Nah, di 2017 muncul waktu itu ketika ada pembahasan, waktu itu saya belum masuk juga membidangi ini, tapi saya baca dokumen terkait dengan ada konsultasi publik RZW P3K. Ini yang boleh dikatakan terkait dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara. Waktu itu tim dari Aceh diundang ke tim Sumatera Utara. Disitulah baru mencuat mereka memasukkan 4 pulau di dalam RZW P3K Sumut. Dan Aceh juga masuk dalam 4 pulau tersebut. Sedangkan Aceh juga memasukkan dalam RZW P3K Aceh ke 4 pulau tersebut. Nah, setelah itu baru Aceh bersurat. Nah, disitulah baru muncul riak. Di surat 15 November 2017, Gubernur waktu itu menyurati Kemendagri untuk memfasilitasi dan agar difasilitasi RZP3K itu dari Sumut dikeluarkan untuk dimasukkan ke Aceh. Nah, kemudian dasar dari surat 15 November 2017 itu muncullah ada rapat di internal di Kementerian Lembaga. Itu tidak ikut Aceh di posisi 30 November 2017. Hasil dari rapat itu dituangkan dalam jawaban surat Kemendagri surat 8 Desember 2017 yang banyak beredar di media, yang menyatakan intinya bahwa ketika dicocokkan koordinatnya itu memang itu koordinatnya di wilayah gugus Kepulauan Banyak gitu. Ternyata memang itu ada kekeliruan. Kemudian menyatakan bahwa RZP3K itu bukan bagian dari batas. Betul, memang itu adalah suatu pulau ruang. Nah, kemudian setelah itu kita pelajari di posisi Mei 2018, sejak saya dilantik di Mei 2018, saya mencoba mempelajari terus, mengumpulkan data-data. Nah, di Desember 2018 kita mengklarifikasi terhadap koordinat yang keliru tadi. Kita konfirmasi ulang bahwa koordinat yang dilaporkan di 2009 itu keliru. Kita klarifikasi, artinya kita ralat. Kita sampaikan kembali dengan surat gubernur, merevisi koordinat untuk memasukkan 4 pulau Aceh tersebut untuk agar masuk ke dalam wilayah Aceh. Kemudian juga kita minta sekaligus penegasan garis batas laut. Karena ada 2 hal di sini. Selain persoalan pulau, garis batas laut sampai hari ini kan belum difasilitasi oleh Kemendagri untuk penegasan batasnya. Baru hanya garis batas darat yang sudah selesai semua. Dari Aceh Tamiang sampai ke Aceh Singkil. Nah, kemudian dari itu kita terus menyurati. Di 2019 kita juga menyurati kembali Mendagri. Kemudian 2021 kita minta juga menyurati Kemendagri untuk penyelesaian garis batas laut. Kemudian di 12 Oktober 2021 kita juga menyurati BIK waktu itu supaya terkait dengan persoalan 4 batas tersebut, 4 pulau tersebut agar dikelirkan dan dimasukkan menjadi wilayah Aceh. Nah, akibat dari itu BIK mengeluarkan keputusan BIK di tahun 2021 itu. Saya ingat waktu itu keputusan BIK nomor 51 tahun 2021, sehingga mereka mencantumkan di poin keterangannya 4 pulau tersebut tidak mencantumkan provinsi, tidak ada yang disebutkan Sumut, tapi disebut Indonesia. Artinya mereka tahu bahwa 4 pulau ini sedang masih sengketa. Nah, ini yang kita sampaikan, artinya usulan dari kita diterima oleh BIK. Kemudian di posisi berikutnya di 17 Desember 2021 kita juga masih menyurati Kemendagri untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan 4 pulau tersebut, sekaligus meminta penyelesaian batas laut dengan memasukkan 4 pulau tersebut ke wilayah Aceh. Kemudian di 19 Januari 2022
kita menyurati Mendagri untuk penyelesaian 4 pulau, kemudian tindak lanjut dari Mendagri adalah dibuat rapat di 7 Februari 2022. Nah, rapat itu tidak ada putusan, kayak hanya RDP saja, rapat dengar pendapat. Nah, tidak ada notulensi, tidak ada berita acara rapat. Sampai kita minta notulensi, sampai sekarang belum kita dapat. Putusan rapat pun tidak ada, seperti deadlock lah bahasa rapatnya itu. Kemudian setelah 7 Februari 2022 kita rapat, tiba-tiba di 14 Februari 2022, Kepmendagri 050-145-2020 dikeluarkan yang menyatakan 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumut. Nah, disitulah mulai hangat waktu itu di 2022, panas. Karena setelah rapat, tidak ada putusan rapat, malah Kepmendagri dikeluarkan, memasukkan 4 pulau tersebut menjadi bagian Sumut. Sebelum terlalu jauh, Bang, Ya. ini juga penting untuk sahabat Ari, mungkin ini kegelisahan yang sama yang saya tangkap ya. Semoga sahabat Ari bisa juga menyikapin ya. Dari serangkaian tindakan dan juga dokumen yang memang benar sah untuk kepemilikan Aceh dan upaya serius dari pemerintah Aceh yang Abang jelaskan step by step tadi ya advokasinya, dan Abang terlibat nih dalam suasana advokasi itu Dari Desember, dari ya, 2018. ya, apa yang membuat, kenapa kok dengan dokumen sudah lengkap, dengan hal yang memang kita yakinkan itu milik kita, kenapa dan tiba-tiba kenapa pemerintah pusat tidak berpihak kepada Aceh dan cenderung mengambilkan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah Provinsi Sumut? Itu, Bang. Nah, memang kita dalam perspektif administratif ya, waktu itu bahan yang kita kumpulkan semua berkaitan terkait dengan tindak lanjut rapat-rapat yang sebelumnya yang pernah dibuat. Nah, waktu itu memang kita belum mendapatkan peta 92 itu. Sampai dengan posisi Februari 2022 belum. Kita baru dapatkan di posisi Juni. Kalau ada alasannya misalkan kenapa waktu itu belum ditetapkan ke Aceh, mereka masih menyebutkan bahwa sudah ada hasil konfirmasi 2008, 2009, dan dijelaskan di 2000 surat di 2000 surat 2017. Sebenarnya kalau kami lihat dokumen-dokumen yang ada kita sudah lengkap juga, sudah tersebutkan juga peta 92 sebelumnya. Hanya saja mungkin garis petanya saja kita belum tampilkan waktu itu. Nuansanya apa ya, Bang, tangkap? Suasana suhunya itu seperti apa sih, kok sangat tidak perlu dengan apa yang sudah kita yakini dan berdasarkan rujukan data itu. Saya karena Kemendagri dalam posisi seperti apa ini? Harusnya Kemendagri sebagai sebuah institusi itu kan harus netral dan juga harus benar-benar berpegang pada objektivitas, di mana berangkat pada dokumen, pada informasi dan data yang kuat, dan itu yang menjadi rujukan mereka dalam mengambil keputusan. Tapi ini faktanya malah merugikan Provinsi Aceh. Nah, waktu itu pernah dari tim selalu menyampaikan bahwa dari hasil di overplay koordinat segala macam, ini adalah koordinat berbeda, dan mereka menyampaikan bahwa ini sudah dilaporkan kepada PBB tahun 2012. Nah, di rapat di 2022, kami kan juga hadir dalam rapat tersebut, menanyakan langsung kepada teman-teman dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Apakah pelaporan ke PBB itu gimana maknanya? Apakah itu sudah menyatakan itu bahwa itu milik sebuah provinsi? Mereka menjawab, itu hanya pelaporan. Karena itu bukan sengketa antar negara. Tidak ada problem. Ya. Jadi urusan internal. Kecuali antara dua negara. Di pelaporan itu hanya pelaporan biasa yang menyatakan jumlah pulau kita di Indonesia berapa belas ribu, 17.000 sekian, termasuk ini yang berada di provinsi ini. Tidak ada problem. Itu jawaban dari teman-teman BIG. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sudah dilaporkan PBB seolah nggak bisa dirubah. Nggak ada problem. Nah, termasuk konfirmasi koordinat. Konfirmasi koordinat kan gubernur sudah meralat, sudah merevisi, ada kekeliruan. Dan juga berita acara 2008 sebagai bukti bahwa itu ada konflik sengketa pulau tersebut. Malah di situ disebutkan Sumut yang bersengketa, kok tiba-tiba udah jadi milik Sumut. Ini yang kami belum habis pikir juga sampai dengan di Februari 2022 tiba-tiba keluar Kemendagri yang menyatakan 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut. Memang Kemendagri tersebut dia semua dari Sabang sampai Merauke dia ribuan pulau di dalamnya masuk, termasuk di dalamnya yang punya 4 ini. Bukan hanya 4 pulau ini saja Kemendagri itu, tapi cerita adalah
17.000 pulau lebih di situ dalamnya, termasuk pulau itu yang berada masukkan ke Sumatera Utara. Nah, mungkin sedikit lagi, kemudian setelah itu kita di 22 April 2022, pemerintah Aceh mengadakan permohonan keberatan somasi terhadap Kemendagri tersebut. Itu dilayangkan somasi kepada Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, Kemendagri tindak lanjutnya adalah menurunkan tim bersama dengan pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara, Kabupaten Tapteng, dan Kabupaten Aceh Singkil turunlah ke lapangan. Turun ke lapangan waktu itu memang luar biasa. Kita sempat tertunda, terkatung-katung, mau turun, angin kencang, angin badai di tanggal 2 Juni, akhirnya kita geser menjadi ke tanggal 3 Juni waktu itu, di tahun 2022. Setelah kita turun ke lapangan, tim semua lihat, dari Kemendagri, ada juga dari BIG, hadir dari pusat, selain dari Pemprov Sumut, Tapteng, dan kita dari Aceh dan Aceh Singkil, bahwa semua di pulau-pulau tersebut, di Pulau Panjang itu ada dermaga, itu milik kita. Kemudian ada Tugu Selamat Datang, ada Tugu yang menceritakan koordinat itu milik kita, ada rumah persinggahan, ada musala, itu semua punya aset pemerintah Aceh dan Aceh Singkil. Artinya secara penguasaan pulau pun itu adalah milik kita. Nah, demikian juga di Mangkir Besar dan Mangkir Kecil, itu ada tugu-tugu yang kita buat. Kecuali Pulau Lipan. Pulau Lipan itu ketika kita kunjungi, pasang naik, dia nggak kelihatan lagi. Secara rumusnya sebenarnya itu sudah tidak dikatakan lagi sebuah pulau. Makanya saya miris, Bang. Secara dokumen informasi sudah sah, secara bukti fisik juga yang Abang jelaskan barusan juga sah. Tapi ujung-ujungnya kita ini merasa terzalimin oleh kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kemendagri. Ya. Saya ingin berharap pada Kemendagri yang menonton channel ini, ya, dimanapun Anda berada, termasuk para pimpinan di Kemendagri, coba berpikirlah objektif, jangan memicu konflik untuk dua provinsi yang nantinya akan berdampak besar untuk meluas. Berpijaklah pada dokumen yang ada dan bukti fisik yang sudah ada. Bang, saya ingin tanyakan lagi, Bang. Apa upaya yang memang penting perlu kita lakukan, Bang? Mungkin sedikit lagi sebelum kepada upaya, ada 2 rapat yang setelah itu dilaksanakan, setelah kita turun lapangan, itu di 20 Juni 2022 yang difasilitasi oleh Kemendagri. Jadi pada waktu rapat itu masing-masing daerah, karena kita sudah menyampaikan peta 192 itu, peta yang ditandatangani oleh 2 gubernur, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kita sampaikan di situ, semua dokumen lengkap. Akhirnya buntu waktu itu. Jadi tidak ada hasil rapat. Akhirnya dalam berita acara rapat dibuat kesimpulan rapat masing-masing mengusulkan apa. Jadi Aceh mengusulkan apa, Sumut mengusulkan apa. Dan tim pusat menyampaikan bahwa dia akan melakukan kajian, pencermatan lebih lanjut, dan akan memutuskan penyelesaian permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tapi sampai sekarang belum diputuskan sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, kalau diputuskan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dokumen kesepakatan 1992 itu menjadi acuan. Nah, ini yang kedua, kemudian di 21 Juli 2022, rapat difasilitasi oleh Kemenko Polhukam. Artinya sudah sampai ditarik Kemenko Polhukam. Hal yang sama, mayoritas kementerian lembaga menyatakan SKB 1992 dapat menjadi dasar penetapan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Aceh. Tapi lagi-lagi tidak ada berita acara rapat. Jadi semua peserta rapat menyatakan mayoritas karena ada Sumut pasti nggak mengatakan itu. Tapi kementerian lembaga hadir menyatakan bahwa SKB 92 menjadi dasar penetapan. Kemudian waktu itu tim dari Kemendagri yang hadir waktu itu menyatakan bahwa akan melaporkan hasil autentifikasi dokumen dan verifikasi faktual kepada Bapak Menteri untuk penetapan kebijakan lebih lanjut sesuai peraturan perundangan. Nah, sampai dengan saat ini itu belum dilakukan. Nah, memang 2022 setelah itu ada 2 penetapan bahwa Kemendagri. Di November ditetapkan sekali lagi. Setelah itu sudah masuk tahapan pemilu, tidak ada penetapan lagi. Nah, baru kemarin di 2025 ini ditetapkan lagi. Mereka mengulang kembali penetapan sebelumnya itu dinaikkan lagi dalam Kemendagri, artinya 40 tersebut. Nah, upayanya kan penting. Saya berharap kepada Forbes Aceh yang ada di nasional, kepada stakeholder yang memang merasa martabat Aceh ini penting, marwah Aceh penting untuk diadvokasi dengan bicara masalah kewilayahan. Ya, saya berharap ini menjadi satu gerakan kebutuhan bersama kita dan juga menjadi satu
advokasi yang memang penting untuk direspon secara cepat. Bang, upaya tadi Bang, belum Abang singgung. Mungkin selama ini kita sudah terus melakukan. Yang pertama kita akan mencoba kemarin dengan melakukan katakanlah somasi ya, sudah pernah dilakukan. Namun waktu itu kita berdiskusi secara etika pemerintahan memang bersifat konsultatif karena dengan pemerintahan ke atas. Nah ini sudah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri. Mungkin selanjutnya kita mungkin akan lebih dari itu. Ya, di atasnya dari sisi konsultatif, tetap dilakukan bersifat konsultatif. Saran Abang kepada masyarakat Aceh dan banyak pihak agar ini menjadi satu kebutuhan bersama, menjadi satu visi bersama agar tujuan untuk meraih hak kita, meraih kepemilikan kita itu betul-betul diakomodir oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Kemendagri. Tentu pertama harapan kita bersama adalah mari kita mensatukan gerak langkah pikiran kita bahwa penyelesaian persoalan 4 pulau ini harus kita lakukan bersama-sama dengan memberikan argumentasi dokumen-dokumen yang benar apa adanya dari kita, dan juga untuk memberikan masukan-masukan kalau ada informasi-informasi lagi di lapangan kepada kita. Jangan disalah artikan menyudutkan para pihak orang lain segala macam, tapi lebih baik kepada solusi-solusi yang konstruktif untuk membangun, untuk memberikan masukan kepada kita dan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, mari mungkin dengan semangat kita bersama, kami yakin dengan pimpinan kita pada hari ini, Pak Gubernur dan Pak Wagub kita hari ini, Lim Devat, dengan punya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian ini. Karena kita yakin dengan dokumen yang sudah ada, sangat lengkap, bisa menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Terakhir, kita berdoa kepada mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Dengan berdoa tentu ikhtiar kita secara vertikal, semoga ini memberikan solusi yang terbaik bagi kita dalam meraih kembali 40 tersebut menjadi wilayah Aceh. Demikian. Ya, Alhamdulillah sudah selesai bincang-bincang singkat kita yang sangat bergizi dari sisi informasi dan data terkait polemik klaim 40 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumut. Ya, banyak hal yang tidak dapat saya simpulkan. Namun, sahabat Ari menonton channel ini dapat menarik hal-hal informasi penting yang saya sadar, yang teman-teman juga ketahui, ini milik kita. Mari sama-sama kita raih kembali milik kita, bukan milik orang lain. Kita satukan kembali langkah kita agar menjadi mimpi bersama pulau tersebut menjadi milik kita lagi dengan pengesahan dari pemerintah pusat. Sampai ketemu lagi bersama saya. Jangan lupa like, share channel ini agar tetap setia menemani konten-konten yang bermutu dan juga yang baik untuk kedepannya. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.